Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurul dari Universitas Sigler akan menjelaskan mengenai gas level. Untuk introduction, pada sistem gas level itu terdapat namanya gas level, uh, di mana gas level pada dasarnya merupakan thermal pressure regulator. Nah, gas dalam regulator seperti gambar A, pada gas level seperti gambar B, memaksa stem tip terhadap dudukan. Kanan pada valve menggunakan satuan PSI dan rumus force dalam satuan pound sama dengan pressure dalam satuan PSI kali dengan area dengan satuan square inch. Untuk basic komponen dari gas lift valve, uh, gambar di bawah menunjukkan komponen dasar yang sama. Piston pada gambar A tidak memiliki segel sehingga dome tidak dapat diisolasi. Pada gambar B, piston memiliki segel O-ring yang isolasi dome yang cukup baik diperoleh oleh O-ring. Terus, tapi kebocoran kecil oleh O-ring selama jangka waktu yang lama dan gesekan O-ring menyebabkan bentuk penyegelan piston ini menjadi tidak praktis. Terus selanjutnya ada logam yang bentuk segel pada gambar C. Ujung bawah belok dilas ke solid plug, ujung atas belok dilas ke wall. Terus ada dalam mekanismenya gas valve itu memiliki closing force, mana pada gas valve ini kan memiliki tekanan gas BB yang terperangkap di dome. Tekanan ini bekerja pada area below dan menciptakan gaya B yang diterapkan pada stem. Stem tip dipaksa bersentuhan dengan upper atau seat port. Stem tip dan bagian dudukan port sangat cocok atau often labeled untuk membentuk seal. Ketika tekanan dome atau BB dan area below B, B, gaya yang menahan stem tip terhadap seal adalah menggunakan rumus FC atau closing force sama dengan pressure inside the domain atau pressure dalam domain kali dengan area dari below. Selanjutnya yaitu ada mekanisme opening force, yaitu untuk membuka valve di mana gas akan dimasukkan ke aliran produksi. Untuk open valve ini mulai terbuka saat stem tip bergerak keluar dari kontak dengan valve seat. Hal ini terjadi saat gaya pembukaan sedikit lebih besar daripada gaya penutupan. Oleh karena itu, tepat sebelum pembukaan, yaitu FO sama dengan FC, dua gaya biasanya bekerja sama untuk mengatasi gaya penutupan atau AC. Kanan pada P1 yang diberikan melalui bukaan samping dan tekanan P2 yang diberikan melalui port valve adalah sumber tekanan untuk menghasilkan dua gaya pembukaan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam tes, yaitu ada pertama valve flow rate. Uh, Valve flow rate merupakan ukuran jumlah tekanan bukaan yang diperlukan untuk setiap inch valve stem travel atau PSI per inch. Kebalikan dari load rate, inci stem travel per PSI tekanan bukaan atau inci per PSI adalah bentuk buat mempresentasikan dari load rate. Terus ada probe test, di mana valve probe test terdiri dari pemasangan micrometer jenis ke dalam valve dengan cara yang memungkinkan pengukuran perbedaan stem tip
dari dudukan valve saat tekanan diberikan. Misalnya yaitu ada production pressure effect, PPE atau production pressure effect diperoleh dengan mengalihkan tekanan produksi atau P2 dengan area yang diterapkan atau P dan membagi gaya yang diperoleh dengan area. Mana tekanan bukan katup atau bukan valve ini bekerja. Hasil yang diperoleh adalah jumlah tekanan running valve yang dikurangi dalam PSI. Selanjutnya ada valve karakteristik. Yang pertama ada dynamic flow test. Dynamic flow test terdiri dari aliran gas melalui gas leak valve dan pengukuran aliran gas pada tekanan pada berbagai kondisi tekanan. Hanya ada valve split. Split adalah perbedaan antara tekanan pembukaan dan penutupan gas leak valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi ketika tindakan pembukaan dan penutupan utamanya dikendalikan oleh perubahan tekanan gas injeksi. Selanjutnya yaitu ada bellows protect. Bellows pada gas leak memanjang dan atau mengompresi untuk memberikan gerakan stem tip untuk membuka atau menutup valve. Hanya yaitu ada test rack opening pressure, yaitu desain sistem gas lift menetapkan tekanan pembukaan dan penutupan valve yang dingin. Terus selanjutnya yaitu ada tipe dari gas lift valve. Yang pertama ini ada klasifikasi lebih dahulu gas lift valve uh, berdasarkan aplikasinya. Dalam sebuah sumur, sebuah valve terpapar pada dua sumber tekanan yang mengontrol operasinya, yaitu ada yang dari tubing dan ada yang juga dari gasing. Valve secara fisik diposisikan di antara dua sumber tekanan ini. Ketika gas lift yang diinjeksikan bersentuhan dengan below, valve tersebut disebut valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi seperti gambar yang di atas, yaitu pada gambar A dan B yang ini. Selanjutnya yaitu ada ketika fluida yang diproduksi bersentuhan dengan below, valve disebut sebagai valve yang dioperasikan dengan tekanan produksi seperti gambar yang di bawah. Hanya berdasarkan aliran, eh, tipenya ada dua, yaitu valve used for continuous flow, di mana valve yang digunakan untuk aliran kontinu harus mengukur atau membatasi keluaran gas. Volume gas yang diinjeksikan dikontrol di permukaan. Hanya yaitu ada intermittent lift. Pengangkatan intermittent biasanya membutuhkan volume gas yang besar untuk waktu yang singkat. Tidak seperti valve yang digunakan dalam aliran kontinu, valve yang digunakan untuk pengangkatan intermittent harus terbuka penuh selama injeksi dan tertutup rapat. Hanya yaitu ada basic valve design. Yang pertama itu ada unbalanced pressure change valve. Di gambar 5/11 di samping menggunakan valve ini menggunakan dome bermuatan nitrogen sebagai satu-satunya elemen pembukaan untuk menyebabkan penutupan. Terus itu ada unbalanced spring valve. Seperti gambar di 5/12 di sebelah kanan bawah, dome valve ini tidak mengandung muatan. Karena alasan ini, efek suhu dapat diabaikan dan biasanya tidak dipertimbangkan ketika mengatur tekanan pembukaan valve. Laju spring yang tinggi eh, menyebabkan valve sering spring berfungsi seperti lubang variabel. Karakteristik ini memberi serangkaian area tidak terbatas untuk jalur gas. Orifice tetap biasanya tidak digunakan. Bekas paling sering diterapkan pada katup dengan cara yang menyebabkan air. Hanya yaitu ada pilot valve seperti gambar samping.
Pilot valve menawarkan keuntungan dari port yang besar dikombinasikan dengan kontrol yang ketat terhadap penyebaran valve. Bagian kontrol adalah valve pengangkatan gas yang tidak seimbang. Tekanan selubung dan tabung bekerja pada bagian kontrol dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi yang tidak seimbang. Tanya yaitu ada eh, tipe valve lain di mana jenis valve baru pastinya terus dikembangkan untuk mengimbangi evolusi umum teknologi gas lift. Terus selanjutnya yaitu ada Wireless Wireless Retrievable Valve and Mandrel. Mandrel valve ini biasanya disebut retrievable atau set pocket mandrels. Retrievable pada namanya berasal dari kemampuan pengambilan wireless valve. Tidak seperti valve yang dan mandrels konvensional, valve dipasang di dalam bagian set pocket mandrels. Valve dicapai dengan wireless yang dijalankan melalui bagian dalam tubing. Misalnya ada mandrels, uh, misalnya itu ada mandrel and valve spring combination. Uh, ada dua konfigurasi dasar mandrel dan empat konfigurasi gas lift valve. Pada gambar di samping menunjukkan dua jenis mandrel. Mandrel tipe satu atau standar memiliki lubang di pocket yang dibor dari sisi luar atau sisi casing dan bagian bawah pocket terhubung dengan tubing. Sedangkan tipe 2 memiliki lubang di saku yang di pocket yang dibor dari sisi dalam atau tubing dan bagian bawah pocket terhubung dengan sisi luar atau casing halus. Hanya itu keempat konfigurasi gas lift valve ditunjukkan seperti gambar di samping. Tipe satu adalah valve yang dioperasikan dengan tekanan injeksi konvensional. Yang tipe 2 merupakan valve yang dioperasikan dengan tekanan produksi. Untuk duanya tidak begitu dikenal sebenarnya, tapi satu-satunya perbedaan antara tipe satu dan 2 dan tipe 3 dan 4 adalah bahwa valve cek telah dibalik pada dua yang ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.